Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semua di webinar kali ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya pada sehat ya. Perkenalkan, nama saya Rafiq Yahya akan menemani kamu semua selama langsung. Oh ya teman-teman, sebelumnya pada tahu nggak sih kan bahas apa aja? Ya, pada kali ini yang pengen bahas adalah semua dimulai dari ngoding. Sebelum lanjut, saya akan membacakan tata tertib pada webinar kali ini. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau ponsel Anda tersambung dengan internet. Lalu yang kedua, akses masuk dibuka 30 menit sebelum acara pada pukul 19.30. Lalu yang ketiga, ID peserta dalam webinar boleh menggunakan nama panggilan. Yang keempat, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian dan berperilaku dengan webinar berlangsung. Lalu yang kelima, peserta yang memiliki kesulitan untuk join webinar melalui Zoom atau tidak bisa hadir dapat mengakses YouTube melalui link orangsiber.com webinar atau langsung saja bisa dilihat YouTube channel Orang Siber Indonesia. Dan yang terakhir, selama webinar berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui Zoom chat atau YouTube live chat dengan format nama, underscore, asal daerah, underscore, pertanyaan. Oke, baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara yang pokoknya mantap-mantap banget dah, ya kan? Out of the box pokoknya, mantap. Yang pertama, Dendy Zukergets dari Orang Siber Indonesia. Profil singkat beliau sebagai berikut. Beliau mendirikan Orang Siber Indonesia. Dia merupakan founder dari Orang Siber Indonesia sejak Februari tahun 2020. Lalu beliau juga beliau ada di Wreckit selama 9 bulan di event division, lalu web project coordinator di Wreckit juga, lalu di Wreckit bagian sistem engineer, lalu beliau juga pindah Persero sebagai Information Technology Operation and Service, dan pendidikan beliau di Universitas Indonesia mengikuti Indonesia Student dan Sydney College Banjaran, yaitu SMA beliau administrasi dan bahasa Inggris. Oke. Lalu selanjutnya ada Mas Norman Ganto dari Proget Indonesia. Berikut profil singkat beliau. Mas Norman Ganto ini dia merupakan Country Manager at Proget Indonesia. Nah, dia menjabat sejak tahun 2020 bulan Januari. Berpengalaman di Clue Smart City selama dan panjang nih CV-nya beliau. Nah, pendidikan beliau SMA di Florida Air Academy, lalu di Northeastern University mengambil prodi Marketing and Management of Information System. Lalu beliau mengambil gelar master di University of Manchester Business School dengan prodi Management of Information System. Nah, tadi saya lupa menjelaskan bahwa profil singkat dari Orang Siber Indonesia. Jadi Orang Siber Indonesia adalah sebuah perkumpulan yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan dunia siber yang di dalamnya terdapat komunitas, media informasi, dan platform edukasi. Nah, untuk Proget, yaitu saya akan menjelaskan secara singkat, apa sih itu Proget? Programming Learning Platform terbesar di Asia dengan 1,7 user secara global. Nah, oke. Selanjutnya, pembicara kita yang terakhir adalah Mas Peter Tanugraha dari Kota Kode. Berikut profil singkat beliau. Beliau merupakan co-founder dari Kota Kode, juga merupakan co-founder dari Nightingale.ai, dan pendidikan beliau diraih di University of Toronto, gelar S1, jurusannya Computer Engineering,
Minor of, dan SMA beliau di Bina Bangsa Secondary School pada tahun 2011 hingga 2014. Nah, terus kotak kode itu adalah merupakan platform komunitas bagi para pegiat IT di Indonesia, di mana programmer dapat belajar dan berbagi wawasan seputar dunia IT terkini untuk mendukung memberikan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jadi modelannya kayak teman yang udah berkecimpung di dunia IT pasti tahu Stack Overflow. Nah, mungkin kotak kode seperti itu, cuman versi bahasa Indonesia. Oke. Nah, ya tanpa buang-buang waktu lagi, langsung aja nih kita simak penjelasan kita yang pertama, yaitu launching Gerakan Orang Siber Indonesia yang akan dibawakan oleh Mas Dendi Zukergerts. Pada penasaran kan, sebenarnya apa sih sebenarnya gerakan? Apa dia kelompok hacker berkelas atau tempat jasa hack WA? Dan tujuannya dia mau ngapain sih Gerakan Orang Siber Indonesia? Yuk, langsung sambut Mas Dendi Zukergerts-nya. Halo, apakah Mas Dendi ada? Halo Mas, hadir Mas Rafiki. Assalamualaikum Mas Dendi, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, luar biasa Mas Rafiki. Ya, selamat datang juga buat Mas Norman ya, Mas Norman, Mas Peter. Oke, langsung aja nih ya, daripada kebuang banyak, biar lebih efisien juga. Pada Mas Dendi, waktu dan tempat, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, suara saya sudah terdengar jelas. Mas Rafiki, suara saya sudah terdengar? Jelas Mas, jelas sekali. Baik, terima kasih Mas Rafiki. Oke, terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Sebelumnya, saya izin untuk menjelaskan, mungkin tadi Mas Rafiki, apa itu Gerakan Orang Siber Indonesia. Nah, Gerakan Orang Siber Indonesia ini sudah dimulai dari bulan Juni, dan nanti bertujuan sampai dengan bulan September. Nah, di dalamnya ada roadshow webinar edukasi, ada bootcamp, dan juga ada workshop. Nah, ini untuk orang siber tadi sudah disampaikan oleh Mas Rafiki. Ini sebuah perkumpulan yang berfokus pada peningkatan kesadaran terhadap dunia siber yang di dalamnya terdapat komunitas, media informasi, dan platform edukasi. Ya, teman-teman semua bisa yang mungkin ingin connect, like, atau follow, atau subscribe semua sosial media Orang Siber dengan username Orang Siber saja. Nah, untuk sekarang, kenapa Gerakan Orang Siber Indonesia ini diperlukan, atau misalkan kami memandang Gerakan Orang Siber ini perlu dilaksanakan, melihat juga ada latar belakangnya. Untuk ini dibuat sekitar bulan Juni, untuk sekarang alhamdulillah sudah sekitar ada 13.000 member. Lalu follower Instagram sudah ada 3.200, dan untuk subscriber YouTube ada 1.900. Dan ini semua untuk menjadikan Orang Siber sebagai wadah diskusi seputar dunia siber, dan juga rutin menyelenggarakan webinar edukasi untuk di YouTube ya khususnya. Nah, ini salah satu latar belakang dari background atau dari Gerakan Orang Siber Indonesia, yang tentunya diperlukan adanya suatu kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap dunia siber. Nah, dan teknologi melalui roadshow yang bersifat gratis, edukasi, bootcamp, dan semuanya dapat dibilang mungkin ini acara edukasi amal, dan semua ini untuk menjangkau lebih banyak orang, bahkan orang awam sekalipun. Mungkin tadi teman-teman ada di chat itu, oh saya baru masuk IT nih, oh saya baru gabung dunia IT ya. Nah, ini cocok, sangat cocok. Nah, ini untuk yang pertama itu sudah dilaksanakan, dan penutupannya hari ini ya teman-teman sudah tahu semua, itu pendaftaran bootcamp Orang Siber Exprogate. Lalu pada kali ini ada launching dan webinar. Lalu pada 12 Juli sampai 20 Agustus ada bootcamp Orang Siber Exprogate, dan mulai 13 Juli atau maaf di sini maksudnya 12 Juli itu ada kuliah Telegram juga rutin ya teman-teman, sabar, mungkin ada yang bertanya ini aksesnya belum dapat, ini aksesnya masih terkendala dan lainnya. Dan nantinya ada workshop juga, dan ada webinar rutin, tapi tidak dituliskan di sini karena rutin mungkin bisa 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa 1 bulan 3 kali. Nah, rundown juga dapat bertambah apabila ada kesepakatan atau kerjasama lainnya. Nah, pada kegiatan Gerakan Orang Siber Indonesia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepanitiaan atau volunteer yang kurang lebih ada 100 orang volunteer
dari berbagai latar belakang, dan salah satunya Mas Rafiq ini salah satu moderator yang luar biasa ya untuk volunteer. Nah, selain itu juga kami juga ada sponsor. Kami tidak mematok, tidak ada level, tidak ada target, tidak ada misalkan untuk sponsor gold, silver seperti ini. Tapi apabila sponsor mau dengan tujuan edukasi dan membantu, contohnya Proget untuk memberikan bootcamp gratis kepada banyak orang, kami sangat welcome dan sangat senang apabila ini terlaksana. Nah, selanjutnya ada sebagai community partner, itu ikut berkontribusi. Mungkin webinar-webinar yang sudah terlaksana dari community partner, yaitu ada dari PI Automation Indonesia. Lalu tadi sore ada dari Universitas Muhammadiyah Malang, dari Direktorat Vokasi. Bagi teman-teman yang mau lihat dapat terlihat di sana ya. Nah, kenapa ini dilaksanakan? Karena kita harus jadi penggerak. Nah, jangan sampai orang di sekitar kita buta akan dunia siber. Mari berkontribusi bersama, wujudkan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para rekan media komunitas, dan juga khususnya untuk Proget, Kota Kode, Berisi, Pai Auto, UMM Direktorat Vokasi, Coklat Head, lalu ada Malang Hackerlink, ada OSIN Indonesia, ada Reversing ID, ada Hacksorsec, ada Borneo Sec, ada Secure, ada Secret, Pondok Pesantren Siber, Konve Siber, dan Tegal Learning Center. Oke. Kenapa webinar pada kali ini temanya coding? Kenapa gerakan orang siber Indonesia ini dimulai dari coding? Seperti judul tema yang ada, judul tema yang disampaikan, gerakan orang siber Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan literasi. Dan menurut kami dari volunteer, dari kepanitiaan, perlu adanya dimulai dari hal yang dasar. Seperti kita tahu, banyak CEO atau founder-founder perusahaan-perusahaan startup atau misalkan perusahaan-perusahaan yang terkenal di dunia, itu awalnya dimulai dari ngoding. Nah, contohnya ada Mark Zuckerberg. Nah, salah satu nantinya kita juga akan diberi kesempatan untuk mendapatkan bagaimana sih nanti bootcamp dari Proget dan alurnya bagaimana. Mungkin kemarin udah pada semangat sampai-sampai grupnya ricu dan ada pertanyaan yang diulang beberapa kali. Berarti tidak apa-apa, berarti itu tandanya dari rekan-rekan, dari kita semua itu sangat semangat untuk menghadapi bootcamp kali ini. Yang selanjutnya juga untuk ya apakah benar ini coding itu penting, dari orang siber sendiri, dari gerakan orang siber Indonesia sendiri bekerja sama dengan kotakode.com. Ada Mas Peter Tanugraha, itu CEO dari kotakode.com dan co-founder dari kotakode.com, yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rafiki juga. Kita bisa sampaikan ini adalah platform Stack Overflow-nya Indonesia. Stack Overflow-nya Indonesia, tetapi jangan takut untuk bertanya di sana, nggak ada bullying. Mungkin kalau di Stack Overflow, saya pernah melihat artikel mengenai kotakode. Kalau di Stack Overflow nanya hal dasar, mungkin kita dibully, ini apa sih, nggak baca dokumentasi, nggak baca ini. Tapi jangan takut, nanti di kotakode.com dari para peserta juga nanti difasilitasi apabila ingin bertanya di kotakode.com. Ada badge khusus juga sebagai program orang siber ex Proget nantinya di kotakode.com. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching dari gerakan orang siber Indonesia, mari kita berdoa supaya ini semua bermanfaat dan dapat menjadikan kebermanfaatan yang lebih bagi orang banyak dan dapat orang-orang menjadi terbantu dalam edukasi. Nah, ini dimulai dari coding. Mari ajak teman-teman atau keluarga yang belum mendaftar, karena ini masih buka pendaftarannya, hari ini terakhir. Mungkin setelah selesai webinar ini pendaftaran akan ditutup. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin seperti itu Mas Rafiki, untuk gerakan orang siber Indonesia resmi dibuka dan dimulai dari coding bootcamp nanti tanggal 12 bersama Proget. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin dapat ditanyakan juga di akhir apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait gerakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dendi atas pemaparannya. Wah, kita jadi tahu nih kan tentang gerakan orang siber itu bahwa sebuah perkumpulan yang berfokus pada peningkatan kesadaran akan dunia siber. Jadi
yang baru awam di dunia IT, tenang aja, nggak usah khawatir. Di sini kita sama-sama belajar. Oke, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih alur dari kelas bootcamp Orang Siber Indonesia X Prograde ini? Apakah seperti online course pada umumnya? Dan juga Mas Norman Ganto akan menjelaskan bagaimana caranya biar belajar coding tuh asik. Kan kadang kita suka pusing tuh pas lihat tutorial coding. Apalagi yang ngisi dari Sobat Frindavan. Aduh, makin puyeng deh tuh. Langsung aja dah kita sambut Mas Norman Ganto. Halo, Mas Norman Ganto. Assalamualaikum Mas Norman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rafiki, Kabarnya? Mas Dendi. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dan ini saya sangat bangga bisa dan senang bisa hadir di antara teman-teman walaupun secara virtual. Terima kasih banyak orang Cyber Indonesia komunitas mengajak kami untuk menjadi bagian dari program ini. Saya sedikit cerita sebelum ke alur bootcamp-nya, bagaimana bisa kenal dengan Mas Rafiki dan Mas Dendi. Pada saat itu mereka menghubungi kami dan yang saya dengar itu sangat jelas, edukasi, literasi. So, buat kita di tim Pogate udah nggak mikir dua kali lagi, anything yang berhubungan dengan edukasi, apalagi di dunia teknologi, insya Allah kita akan selalu support. Dan kita sangat senang, antusiasmenya sangat tinggi. Di Telegram itu berapa ya, 1.500 lebih ada kali ya, Mas Rafiki ya, Mas Dendi? 2000 Mas, 2300. 2000, ya 2000. Dan awalnya memang, mohon maaf banget teman-teman, awalnya memang ada seleksi, cuman kita diskusi, wah ini antusiasmenya tinggi banget nih, udah deh kita buka aja ke semuanya gitu. Jadi semoga kita sama-sama mensukseskan acara ini dan teman-teman yang paling penting adalah kalian para peserta mendapatkan ilmu dan semoga nanti ilmu yang kalian dapatkan dalam 1,5-2 bulan ke depan ini berguna di masa depan teman-teman sekalian. Oke, mungkin sedikit sambutan singkat dari saya. Sekarang saya izin share screen langsung ke jeroannya bagaimana alur bootcamp-nya. Saya udah bisa share screen ya? Oh, udah bisa. Sip. Oke, bentar. Oke, ini ada namanya pedoman peserta. Kayaknya belum kita share ya. Nanti malam ini langsung tim kita akan share. Tapi kita sudah share tata cara untuk gabung di Progate-nya ya. Cuman ini saya jelasin aja, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya kapan kelasnya, live-nya kapan gitu ya. Mungkin ini akan kita kupas satu persatu. Nanti kita share di Telegram, mohon teman-teman dibaca aja secara pelan-pelan. Cuman 4 halaman kok, jadi nggak panjang. Nah, di sini teman-teman akan belajar mandiri, tapi bukan sendiri. Kita akan belajar rame-rame dan support sistemnya ada. Jadi di Progate itu memang didesain khusus bagi pemula yang tidak ada latar belakang coding sama sekali atau pengalaman sama sekali. Ada Telegramnya untuk bertanya dan ada kotakode.com juga. Itu tempat yang paling pas buat baik yang sudah berpengalaman atau belum ada pengalaman sama sekali untuk bisa networking dan bertanya-tanya mengenai hal-hal teknis mengenai coding secara umum. Karena mungkin teman-teman ada yang juga gabung di grup-grup Facebook, ya teman-teman tahu sendirilah di situ bullyingnya sangat tinggi. Nah, Kotak Kode ini mereka menyediakan tempat yang sangat kondusif, sangat positif. Saya pun belajar SQL, saya bertanyanya di kotakkode.com gitu. So it's never too late and never too early. Bisa mulai belajar coding itu sebenarnya kapan saja dan teman-teman di sini udah di jalur yang benar lah. Telegram sudah join semua. Live session ini dari sisi bootcamp-nya ya, dari sisi bootcamp bersama Progate. Nanti rencananya sih kita akan ada ya ini tanggal 12 ada satu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai bootcamp-nya. Nanti ada satu kegiatan yaitu project HTML CSS. Lalu ada lagi nanti ada project Python. Cuman project-project tersebut tidak wajib. Cuman kami sangat menyarankan karena at the end of the day teman-teman nanti pada saat memang
yang sudah bekerja atau akan melamar ke perusahaan teknologi, yang ditanya itu bukan sertifikat atau pernah belajar di Prograde, enggak. Yang ditanya, "Oh, lu udah bisa HTML, CSS, coba lihat lu udah pernah buat apa saja," misalnya gitu. So, project sangat penting, tapi di sini kita tidak mewajibkan, tidak mempengaruhi teman-teman lulus atau tidak, tapi sangat 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 penting portfolio. Banyak di sini bahasa pemrogramannya, makanya agak panjang ya. Kita sampai 20 Agustus kalau tidak salah, karena memang banyak. Front end-nya lengkap, HTML, CSS, JavaScript, ada SQL-nya, dan back-end-nya ada 2, Node.js dan Python. Mudah-mudahan saya rasa bisalah, makanya kita coba bikin waktunya itu cukup panjang agar teman-teman punya waktu untuk menyelesaikan. Dan jangan khawatir, di sini bukan berarti tiap hari ada live session kayak kuliah gitu ya, 2,5 jam, enggak. Di sini teman-teman bebas mengatur waktu. Mau 5 menit pagi hari, 10 menit siang hari, 20 menit malam hari, atau mau 5 jam langsung dibablas, itu terserah teman-teman yang ngatur waktunya. Yang penting sebelum tanggal 20 Agustus teman-teman sudah selesai semua apabila ingin mendapatkan sertifikat penyelesaian bootcamp ini. Media komunikasi udah ya, link-linknya. Bagi yang belum join, pastikan cek email. Seharusnya udah ya kalau udah dapat Zoom ini. In case belum, karena satu dan lain hal, mohon cek email atau nanti juga bisa dicek di Telegram, pasti sudah di-share juga. Nah, ini kotak kode tadi sudah sempat di-share oleh Mas Dendi, akan dapat badge ya. Jadi gabung, saya sangat rekomendasikan ini. Benar Stack Overflow-nya Indonesia ya kotak kode gitu. Nah, ini Prograde. Bagi yang sudah gabung, terima kasih. Saya lihat sudah banyak banget yang gabung, udah banyak banget. Ini kok belum ke ini ya? Ntar, hide. Kenapa ini muncul terus ya? Bentar ya, teman-teman. Ih. Ya udah hampir 1.200, luar biasa. Oke, yang pasti teman-teman di sini harus pakai Prograde versi Indonesia, karena fiturnya tuh beda. Jadi Prograde awalnya itu dari Jepang 2014, di Indonesia diluncurkan di April 2020. Jadi ada versi global, ada versi Jepang, ada versi Indonesia. Nah, teman-teman di sini mohon menggunakan versi Indonesia. Tahunya versi Indonesia itu bukan dari mana, coba diingat-ingat saja pada saat pertama kali mendaftar membuat akun di Prograde itu ada pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris enggak? Kalau tidak ada berarti itu pasti teman-teman menggunakan versi global. Nah, itu saya sarankan dihapus akunnya di user setting, lalu bikin baru lagi. Tapi sebelum dibikin baru, matikan VPN atau proxy agar IP address teman-teman itu IP address Indonesia. Itu cara paling mudah untuk tahu apakah teman-teman menggunakan versi Indonesia atau tidak. Apa saja yang berbeda fitur-fiturnya? Pertama, sertifikat. Sertifikat perbahasa pemrograman yang ada di Prograde itu hanya tersedia di Indonesia. Di negeri-negeri lain dan di Jepang itu tidak ada. Memang itu khusus Indonesia. Kedua, redeem kupon. Suatu saat nanti teman-teman misalnya ada beli kupon di Tokopedia atau ada dapat kupon gratis Prograde, itu nggak bisa redeem kalau tidak menggunakan versi Indonesia. Karena fitur redeem voucher atau redeem kupon itu hanya ada di versi Indonesia. Jadi kembali lagi pastikan teman-teman menggunakan Prograde versi Indonesia. Pada saat bikin akun, username-nya mohon dengan sangat nama sesuai dengan yang terdaftar di Gerakan Orang Siber Indonesia acara ini gitu, agar pencocokan datanya mudah. Jadi jika emailnya berbeda, minimal namanya sama gitu. Jadi ada data lah yang kita bisa cocokkan. Oh ya benar dia memang mendaftar dan peserta acara besar ini gitu. Bahasa pengantar terserah teman-teman. Kalau pastikan menggunakan versi Indonesia. Nah, setelah daftar ada pilihan mau lanjut dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setelah milih itu nggak bisa ganti soalnya teman-teman, karena sebenarnya itu dua sistem yang berbeda. Nah, ini panduan jadwalnya. Di sini ini hanya panduan saja. Kita taruh sini bukan berarti teman-teman hari Senin itu hanya boleh mengerjakan HTML CSS1, enggak juga. Mau dikebut boleh, mau mulainya hari lain juga boleh, nggak masalah. Kita hanya membuat ini agar memastikan teman-teman tuh dapat selesai tepat waktu. Gitu. Ini tidak terlalu berat.
pengalaman kami sih sekitar tergantung pengalaman 30 sampai 90 menit per hari lah, kurang lebih gitu. Biasanya yang susah-susah nih yang dojo ini biasanya banyak yang stres, cuman ya itulah suka dukanya coding. Makanya ini skill yang sangat dicari di 10 tahun ke depan karena memang tidak mudah. Tapi kalau teman-teman menguasai dan giat dan terus belajar itu mudah-mudahan berkah dan akan membawakan ya berkah lah ke depannya. Jadi jangan menyerah, sayang gitu. Apalagi ini gratis, tim orang Cyber Indonesia tidak ada pungutan biaya sama sekali. Jadi ini luar biasa. Jangan jangan hanya karena gratis jangan jangan dianggap oh ya udah nggak perlu lah gratis ini gitu. Sayang justru karena gratis tuntaskan gitu. Mudah-mudahan setelah selesai ini teman-teman sudah lebih pede, apalagi teman-teman yang belum pernah belajar coding sama sekali, udah lebih pede, lebih ngerti, oke, gue udah bisa lebih confident untuk eksplorasi lebih lanjut, mungkin bikin suatu halaman web yang lebih kompleks, mau coba bikin web app dan sebagainya. Mudah-mudahan di sini kami bisa membantu membawa teman-teman ke aspirasinya teman-teman masing-masing, entah itu menjadi programmer atau menjadi suatu founder pada suatu startup dan sebagainya. Nah, cara belajarnya bagaimana? Ini kayaknya sudah ada yang mulai ya beberapa. Ini nanti hari Senin akan bisa full akses. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menyadari bahwa kok ada yang terkunci gitu, karena memang belum mulai gitu. Nanti pada hari Senin jam 00.00 itu udah terbuka. Nah, untuk mulai belajar langsung aja ke menu pelajaran. Jangan lupa yang kita akan pelajarin selama 6 minggu ke depan adalah full stack PES pengembangan web Node.js. Di sini ada 4 bahasa ya, HTML, CSS, JavaScript, SQL, dan Node. Lalu ditambah Python gitu. Ini ini permintaan khusus dari Mas Dendi. Mas Aman, tambahin Python lagi lah gitu kan, karena Python ini emang sangat populer kan, bisa buat IoT, bisa buat data, bisa buat AI, bisa buat gaming, mobile, web app dan sebagainya. Jadi memang ya saya setuju aja sih karena memang sangat bagus gitu, bahasa yang sangat populer saat ini. Dan nggak hanya programmer yang menggunakan, sekarang berbagai departemen di suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar ya gitu. Contohnya kayak Shopee atau Tokopedia, itu anak-anak marketingnya, anak-anak komunikasinya, mereka udah pakai SQL dan atau Python untuk melakukan data analysis. Gitu. Jadi very important, makanya agak panjang, tapi ya mudah-mudahan kerasan lah teman-teman. Jadi jangan pilih yang individu ini. Ini kalau teman-teman ngerjain sendiri-sendiri nggak akan dianggap selesai. Jadi pastikan path pengembangan web Node.js dan Python yang berdiri sendiri ini ya. Ada 2 ya. Ini diklik saja. Nah ini kayak cerita gitu ya. Jadi kita teman-teman ngikutin saja. Ada checkpointnya. Ada 9 checkpoint. Tahunya sudah selesai apa belum? Bagaimana? Ini 9 dari 9 checkpoint. Itu berarti udah selesai. Gitu. Ini sedikit bacaan. Nah kita mulai dengan HTML, CSS. Nah, di sini teman-teman nggak usah download atau setup environment lokal, semuanya kita sediakan di sini. Kenapa ini kita demikian? Karena kita ingin, apalagi teman-teman yang belum pernah belajar coding sama sekali itu tidak dipusingkan dengan yang namanya download berbagai macam aplikasi untuk setup environment lokal. Bayangkan dari awal udah harus kayak mikirin, gue harus kayak download environment lokal HTML, CSS, SQL, ngonekin ke database MySQL, lalu ada JavaScript dan sebagainya, itu pusing gitu. Mendingan kita coba belajar dari yang serunya dulu, adalah codingnya gitu. Nah, untuk mulai langsung saja jangan dilengkap-lengkap karena ini memang sudah didesain sedemikian rupa dari hal yang paling dasar ke yang makin kompleks. Jadi untuk mulai dari HTML CSS1 ini karena saya udah mulai jadi kayak gini bentuknya. Cuma kalau teman-teman kayak gini nanti mulai gitu ya. Buttonnya agak sedikit berbeda. Nah, di Progate ini ada 3 fitur utama, teman-teman. Yang pertama adalah materi teorinya itu dikemas dalam bentuk visual ya. Kita banyak menggunakan image agar lebih mudah dipahami dan mengerti, terutama bagi teman-teman yang masih awam dan belum punya pengalaman coding sama sekali. Ini kita dasar
bagaimana cara menulis. Lalu mulai. Jadi satu konsep yang panjang dan kompleks itu di Progrit itu kita bagi ke bagian-bagian kecil agar teman-teman itu bisa menerapkan. Ini mulai. Ini hampir selalu, kalau namanya studi itu pasti ada instruksinya sebelah kiri. Ini IDE-nya atau text editor-nya. Ini ada jawaban Anda. Ini real time ya. Jadi apa yang diketik di sini dia akan muncul di sini. Ini tujuannya. Jadi apapun yang teman-teman ketik di sini, hasilnya di sini tuh harus sama dengan ini. Tidak hanya secara kasat mata, tapi codingannya juga. Maksudnya apa? Tidak hanya dengan kasat mata. Ups. Ya misalnya ini udah sama gitu ya. Cuman kalau saya coba pencet kirim, nggak akan bisa karena ada yang belum selesai gitu. Jadi secara sistem dia udah bisa memberitahu teman-teman mana yang salah dan harus diperbaiki. Ini yang dimaksud dengan belajar mandirinya. Secara platform memungkinkan teman-teman untuk lanjut atau memperbaiki secara mandiri berdasarkan error message seperti ini. Kalau lupa ada tombol lihat slide, jadi bisa di-review ulang slide-nya. Oh oke, jadi harus seperti ini penulisannya. Dia langsung diketik saja. Lalu, oh ya, ini ada index.html, doc filenya ya. Ini ada index.html juga. Nanti nanti akan menyentuh CSS, nanti ada style sheet CSS. Jadi pastikan di instruksinya dibaca baik-baik, nggak usah buru-buru. Yang pasti di sini bukan menulis bebas ya. Biasanya teman-teman yang sudah berpengalaman dia akan langsung nulis, terus bingung gitu, kok nggak bisa lanjut gitu. Karena memang harus ngikutin instruksinya. Di sini sudah didesain khusus apa yang akan teman-teman buat gitu. Ini kita selesaikan saja. Ya. Kelihatannya sudah sama ya secara kasat mata, udah sama. Coba saya pencet kirim, tetap ada yang salah gitu. Nah, kembali lagi ini saya tadi sebutkan tidak hanya secara kasat mata, cuman juga codingannya harus benar. Ini sengaja saya tadi garis miringnya saya hapus. Nah, disinilah teman-teman harus hati-hati dan sabar nanti pas belajar. Pastikan titik komanya dicek, garis miringnya, penutupnya, tag penutup dan sebagainya itu dicek sebelum kirim gitu. Nah, kalau udah teman-teman bisa naik level. Ini gamification saja biar seru, biar belajarnya itu seperti main game. Lalu lanjut. Nah, di sini teman-teman boleh istirahat, tutup laptop, ngopi dulu, mau tidur dulu, besok lanjut lagi boleh, atau mau hajar terus misalnya lagi seru, itu teman-teman yang bebas yang mengatur waktunya. Bertanyanya berarti ya bisa di Telegram atau saya sih menyarankan di Kotak Kode karena di sana memang sudah tersedia ya yang programmer yang berpengalaman gitu. Nanti mungkin Peter akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana sih bertanya yang benar dan baik di Kotak Kode gitu. Mungkin itu yang bisa saya share ya. Ada lagi nggak Mas Dendi, Mas Rafiki? Oh ya, ini Mas, Bagikan. tambahannya tips-tips dari Mas Norman sendiri biar ngoding tuh asik gitu, biar enak gitu kan. Kadang orang mumet juga tuh, kadang tulisan semua gitu. Kayaknya mungkin Mas Norman ada tips-tips. Ya, terus terang saya juga lagi belajar teman-teman. Jadi mungkin saya bisa share, tapi ini juga saya taunya dari para suhu-suhu ya. Mungkin nanti Peter lah yang orang yang lebih tepat karena dia sudah mengalaminya gitu, belajar dari awal sampai dia membangun sesuatu dan menciptakan kotakode.com gitu, sebuah perusahaan. Cuman beberapa hal, satu yang pasti cukup istirahat aja sih, jangan dipaksa gitu. Semua coder itu pasti ada saatnya mereka mumet gitu. Itu udah biasa. Kalau nemu ada error, ada yang kok nggak lanjut, itu biasa. Bug itu makanan sehari-hari. Mau yang paling jago pun mereka masih menghadapi bug. Itu udah biasa lah gitu. Makanya ada namanya testing ini, manual testing atau automation gitu ya.
itu ya pasti semua yang dibuat oleh siapapun, sejago apapun, itu pasti ada bug-nya. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa. Anyway, teman-teman ada forumnya untuk bertanya, baik di Telegram ataupun di kotakode.com. Kedua, yaitu bagi waktunya ya. Ada namanya, saya lupa namanya apa. Basically, teman-teman belajar 20 menit, istirahat 5 menit. 20 menit, istirahat 5 menit. Agar pikirannya fresh terus gitu. Mungkin yang lebih makro lagi, ini mau belajar apa ya? Gue mau belajar yang gue harus dalamin tuh apa? HTML, CSS kah? Atau JavaScript kah? Atau Python? Kalau bagi teman-teman yang baru mulai sih, pelajarin aja semua. Nanti lama-lama akan terasa sendiri, oh ternyata gue sukanya yang bisa gue lihat gitu kan, HTML, CSS, JavaScript gitu, front end. Atau nanti ada teman-teman yang memang sukanya SQL gitu, dan atau back end gitu. Itu nanti akan kelihatan sendiri. Cuman untuk sekarang sih, ya ini bukan dari saya, tapi dari teman-teman saya yang notabene seorang founder atau CTO, mereka bilangnya seperti itu. Nanti at some point akan akan ada ininya sendiri, momennya sendiri. Oh oke, ternyata gue memang sukanya ternyata dan jagonya itu di front end dan atau back end gitu. Mungkin 3 hal itu aja yang bisa saya share. Mohon maaf saya bukan expertnya di bidang coding. Nanti mungkin Mas Peter yang bisa lebih sharing lebih dalam. Oke, terima kasih kepada Mas Norman atas paparannya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya mau nanya buat Mas Norman, silakan tulis di kolom chat kepada co-host ya, yang bisa menuliskan dengan format nama, asal daerah, dan pertanyaannya. Nanti pertanyaan kalian akan dijawab oleh para pembicara di sesi terakhir, so stay tune terus ya. Oke, jadi kita jadi tahu nih bagaimana alur dari bootcamp kali ini yang akan teman-teman pelajari nanti gitu. Nah juga, oh ya teman-teman, pastikan teman-teman daftar di Proget Indonesia, jangan di Proget Global, karena nggak akan dapat sertifikat nantinya. Dan juga nih pesan dari Mas Norman yang saya tangkap tadi, bahwa setiap coder pasti pernah jenuh, pernah mumet. Jadi buat teman-teman jangan khawatir kalau mendapatkan dirinya itu mumet gitu. Karena setiap yang coding pun, setiap orang yang coding, Zuckerberg atau Bill Gates, dia akan mumet juga, pasti pernah dong. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita bincang-bincang nih bareng Mas Peter Tanugraha. Halo Mas Peter. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam Gimana, Mas? semuanya. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik. Terima kasih. Gimana Mas sendiri kabarnya? Ya, saya sehat, baik. Oke, ya sebelum lanjut, pengen bacain nih profil singkat dari Mas Peter yang tadi saya telah bacain. Oke, sebentar. Nah, Mas Peter ini beliau merupakan co-founder dari Kotakode ya, sejak tahun 2020, yaitu bulan Juni, dan pendidikan beliau itu seperti dibilang SMA-nya di Bina Bangsa Secondary School. Nah, lalu S1-nya di University of Toronto, Kanada, mengambil jurusan Computer Engineering dan minor in Business. Mas Peter selama di Kanada itu kenal sama ini nggak Mas, Lord Rangga? Kan itu tuh Mas, Lord Rangga, dia struktur ABCD ya kan, Amerika, Belgia, Kanada, Bandung. Oke. Nah Mas Peter kenal nggak sama Lord Rangga di Kanada? Jangan-jangan temenan. Lord Rangga? Iya, Lord Rangga. Wah. Mas. Kurang ini. Iya. Kurang gaul. Saya kan programmer dulu ya. Jadi kerjanya di komputer mulu gitu ya malam. Jadi ya kurang pergaulan lah saya itu dulu. Jadi Lord Rangga ini Mas, kalau Mas nggak tahu, dia yang mendirikan negara Sunda Empire. Kalau Mas pernah dengar Sunda Empire, nah ini dia Lord Rangga. Oke. Oke. Nah, kita lanjut aja nih. Selanjutnya udah banyak nih Mas pertanyaan yang buat Mas Peter, ada sekitar 100 pertanyaan nih Mas. Tapi tenang Mas, udah difilter jadi 6. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja gitu. Nah, oke, pertanyaan yang pertama, ada yang nanya gini Mas, ada nggak sih tips sehat untuk para programmer, yang muda atau yang baru, belajar coding? Karena mungkin kebanyakan ada yang pola hidupnya nggak beraturan, ada juga yang kadang ngerasa depresi karena kodenya error, debuggingnya nggak lolos-lolos, dan juga ada yang nggak sabaran pengen bahasa gitu.
Jadi gimana tuh Mas? Mungkin bisa dijawab sama Mas Peter. Oke. Kalau saya rasa kan masing-masing orang ada preferensi orang beda-beda ya. Tapi kalau saya sendiri yang benar-benar works untuk saya itu adalah sebuah pola gitu. Jadi ada pattern yang setiap harinya tuh lumayan rutin buat saya. Contohnya kalau saya lagi masa-masa kerja gitu kan ya, let's say dari jam pagi sampai sore, terus pasti saya akan ada waktu break gitu, olahraga. Biasanya sih saya olahraga lari ya kan, sepedaan zaman sekarang. Tapi sekarang lagi PPKM ya, jadi di rumah doang. Tapi ya Pak, harus ada pola sih. Jadi istilahnya dengan ada rutinitas ini tuh kita secara mental ada break, tapi juga secara fisikal. Ini kan kita kan kita get the blood pumping ya in the body, itu juga sehat sih. Jadi itu saya rasa adalah salah satu cara ya untuk soalnya kan kalau kita mau jadi programmer ini kan we do it for the long run ya. It's a marathon gitu loh, bukan sprint. Sering dengar kan perkataannya kan. Kalau kita belajar ini kita jangan pikir ini sebuah sprint, tapi pikir itu jangka panjang gitu. Dan saya rasa yang benar-benar works untuk saya itu adalah sebuah pattern, dan pasti harusnya ada break per hari minimal 2 atau 3 jam gitu. Have fun aja, makan ya kan, enjoy, nonton. Ada orang main game, saya tahu banyak banget programmer main game. Ya, itu sih Mas, kira-kira. Kalau Mas sendiri pernah nggak gitu ngoding gitu selama 24 jam full nonstop gitu? Mungkin karena nggak ketemu-temu pusing, akhirnya nggak berhenti kode gitu. Pernah nggak Mas? Saya rasa semua programmer pasti pernah ada ya masa-masa kayak gini ya. Mungkin di awal-awal ketika udah mulai senior gitu, kayaknya kita juga udah mulai terbiasa kan dengan namanya problem gitu. Makanya tadi balik lagi ke poinnya Mas Norman, itu yang dibilang tuh benar banget gitu, which is kalau sebagai programmer itu kita pasti akan nemu banyak bug ya kan? Dan salah satu yang paling efektif adalah ya kita biasain aja gitu, biasain dengan namanya tuh menemukan problem gitu. Problem itu seharusnya kita jangan terlalu takut ya, itu menjadi hari-harian kita gitu. Dan lama-lama karena kita udah makin terbiasa ya kita udah makin santai aja gitu. Jadi kayak misalnya dulu saya itu tuh tipe orang yang misalnya saya dulu paling gak suka coding malam ya kan? Soalnya kalau coding malam gitu tiba-tiba ketemu bug, wah saya nggak bisa tidur tuh, beneran saya nggak bisa tidur. Dan saya yakin di sini beberapa programmer juga pernah ngalamin ya. Jadi kayak tidur aja ke bawah bug, kadang mimpi juga ke bawah ya kan. Kadang kita ini true story ini, dulu kayak pernah sampai mimpi tuh nge-solve bug-nya loh. Nggak bohong. Terus kayak pagi-pagi ada inspirasi. Oh mungkin cara ngedebugnya tuh gue perlu ini gitu. Itu masa-masa kuliah sih dulu yang gila banget. Tapi definitely pasti ada. Ya, kalau balik lagi ke pertanyaannya yang 24 jam ngoding. Kalau kalian tahu ada event-event kayak hackathon gitu, saya pun pernah sampai ini true story ya. Saya itu pernah 48 jam 2 hari itu nggak tidur. Karena waktu itu kita ngikutin kompetisi hackathon ya. Tapi sekarang udah nggak kuat sih Mas kayaknya. Berarti ini ya bisa juga dibilang Stika kan bahwa Mas Peter tuh kalau ngoding nggak pernah malam ya gitu kan. Banyak stigma kalau programmer mah dia kayak kalong, dia tidurnya siang. Itu hoax berarti Mas ya, mitos berarti itu mitos ya. Ya bukan mitos juga sih, ya tergantung beda-beda preferensi orang ya. Contohnya co-founder saya ini si Michael Englo yang bekerja di Google sekarang, dia ini tipe programmer malam gitu. Justru dia ini ya benar, jadi dia ini tuh lebih produktif kalau malam gitu ya. Tapi ya for dia it works gitu. Tapi for saya ya nggak work gitu. Soalnya saya merasa kalau pagi-pagi bangun, kalau minum kopi paling sedap gitu kalau saya programming. Itu untuk saya gitu. Tapi kan beda-beda orang ada preferensi beda-beda. Iya, terus juga tadi kan Mas bilang sampai ke bawah mimpi gitu. Nah, teman saya juga pernah Mas gitu. Dia laptopnya disayang-sayang, malamnya nih error. Terus akhirnya laptopnya disayang-sayang, dipuja-puja lah, dibaikin. Pas paginya tiba-tiba solve semua gitu. Itu sebenarnya nggak tahu juga. Emang ajaib lah. Iya, saya juga pengen. Laptop ajaib itu Mas. Emang ajaib itu. Nah, terus juga oke. Tadi kan buat anak-anak muda nih kan, yang usia muda. Nah, sekarang yang lanjut usia nih. Lanjut usia bisa kakek-kakek, bapak-bapak, oke. Nah, bagaimana sih cara memulai menjadi programmer di usia yang dirasa sudah cukup terlambat buat belajar? Karena terkadang merasa insecure untuk mulai belajar, melihat teman-teman yang lain sudah belajar ngoding di usia masih muda gitu. Itu gimana Mas pandangannya Mas?
Oke. Saya actually pernah beberapa kali ya menemukan, even saya udah pernah ada privilege untuk bekerja sama programmer itu yang bisa dibilang mulai belajarnya tuh somewhere kayak di awal early 30 gitu. Jadi awal umur 30-an gitu. Dan dia ini waktu itu ketika saya berintern di IBM, ketika saya kerja di IBM itu satu researcher AI-nya yang sama saya ini, dan bisa dibilang dia cukup telat sih untuk mulai programming, tapi saya rasa kalau lihat dia sih sama aja ya kompetennya. Ya bisa dibilang ketika gimana dia belajar saya kurang tahu, tapi for sure saya tahu dia tuh orangnya disiplin, ya kan. Mungkin dia ketika dia awal belajar itu ya seperti saya bilang, mungkin salah satu teknik yang saya juga suka sharing ke orang itu coba ya buat habit gitu, dimana habitnya itu let's say misalnya kamu ada kerjaan sehari-hari, kamu bisa meluangkan 3-4 jam per hari aja atau 2-3 jam lah gitu kan untuk belajar coding. Ya sebelum kamu nyadar seminggu misalnya let's say 6 hari gitu, kamu 6 kali 3 udah 18 jam. Ya kan? 18 jam per bulan udah berapa jam? Lama-lama before you know it udah selesai. Ya kan? Udah selesai gitu course-nya. Jadi menurut saya nggak too late sih, not too late banget, karena saya sendiri sudah pernah bekerja bersama orang yang istilahnya masuk kategori yang tadi Mas bilang itu. Oke, buat teman-teman sekalian gitu yang mungkin usianya sudah sedikit tua tanda petik ya, saya nggak takut bilang tua ntar ini lagi, ya kan ada kenapa-napa. Nah, pokoknya intinya nggak masalah selama teman-teman itu benar gitu Mas. Selama Ya, disiplin. Yang penting disiplin lah yang penting. Oke. Jadi kunci. Jadi mau programmer tua atau muda pun nggak masalah, asal kuncinya disiplin. Oke, lanjut nih Mas. Banyak nih yang nanya ke teman-teman mungkin di media sosial tuh bertebaran, saya ini awam sama dunia pemrograman. Nah, menurut Mas Peter nih ada nggak sih tips memilih bahasa pemrograman buat pemula gitu? Karena banyak yang saya lihat itu para orang yang ingin belajar programming, dia bingung mulai dari masanya. Jadi seperti itu Mas. Oke. Saya akan coba ya menjawab pertanyaan ini dari perspektif saya ya. Definitely coba kita pikirnya gini deh ya. Let's say misalnya kita coba mulai belajar programming tanpa goal gitu. Jadi kita belajar programming sekedar belajar programming. Jadi misalnya saya kasih tahu kamu belajar Java gitu. Ya kan? Oke, mungkin kamu minggu pertama, minggu kedua masih semangat. Tapi let's say minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, kamu udah hilang semangatnya. Ya karena istilahnya kayak nggak ada tujuan gitu. Belajar Java dari awal, let's say belajar string, belajar array, belajar class, tapi tanpa ada aplikasi atau ada end goal gitu. Nah, jadi kadang tuh saya suka balikin ke mereka lagi. Ya kan, kenapa kamu pengen belajar programming? Ya kan, ada orang yang bilang saya pengen bikin game. Ya kan, ada orang yang bilang saya pengen bikin website kayak Facebook. Ada orang yang bilang saya ingin jadi hacker, ya kan. Nah dari situ baru nanti kita lihat, oke, kalau kamu let's say mau bikin sebuah mobile app, ya kan memang tujuan kamu bikin mobile app, ya udah jadikanlah project pertama kamu itu untuk bikin mobile app. Jadi kamu tuh tetap termotivasi minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Ya soalnya end goal-nya tuh udah kelihatan gitu. Ya udah, yang gua coba disiplin sekarang biar nanti di akhir minggu ke-8 ini gue bisa jadi mobile app. Ya mungkin saya bisa keren-keren tampil pajang di Facebook, pajang di rumah, semua kita kasih lihat ya kan. Itu kan bisa juga kan. Nah, let's say misalnya kamu pengen jadi mobile app, ya udah bisa aja belajar mungkin Java, Android ya kan, misalnya ataupun belajar dengan Swift, iOS gitu. Misalnya kamu pengen masuk ke web dev, mungkin bisa mulai dengan JavaScript, ya kan, those kind of things. So back end juga bisa. Intinya tuh kadang yang kalau saya lihat orang yang suka nanya pertanyaan ini tuh mereka tuh pikir gitu, jadi programmer tuh cuma tahu satu bahasa, ya kan? Mereka tuh pikir jadi programmer tuh cuma perlu tahu satu framework. Tapi pada realitinya tuh sebenarnya most of the greatest programmer I know, mereka itu tahu 3, 4, 5, 6 different programming language gitu. Karena at the end of the day kita pasti juga harus bisa ngetransisi ke bahasa-bahasa lain gitu. So in my opinion bahasa itu tuh nggak terlalu penting ya kan, karena programming itu adalah sebuah tool doang ya kan, itu kan adalah sebuah tool doang untuk kita membuat sesuatu gitu. Dan istilahnya ya actually misalnya kamu tanya bahasa
bahasa apa, kalau aku bisa itu ya coba aja belajar semuanya. Nah, tapi kan misalnya aku nggak kasih tahu gitu ke orang kan, mereka pasti keder kan. Ya mas, intinya ya gitulah. Contohnya apa ya? Kayak let's say setahun yang lalu yang framework yang lagi hot tuh Angular, gitu kan. Sekarang framework yang hot dari X, sekarang udah apa? Itu pasti berubah terus dan kita sebagai programmer kita harus pasti akan belajar either bahasa baru, framework baru, ya kan. Jadi long story short ya intinya kalau menurut aku ya, kalau orang nanya gitu, aku balikin lagi ke mereka. Apa sih tujuan kamu belajar programming? Ya kan, aplikasinya apa? Baru kita dari situ sih ambilnya. Oke. Ya Kak, baik. Jadi terjawab ya teman-teman. Jangan pernah pusing buat milih bahasa apa, buat dipelajarin karena semuanya pun pasti akan dipelajari. Gitu. Tergantung tujuannya teman-teman masing-masing gitu. Kalau misal pengen jadi hacker bahasa apa gitu, pengen jadi web dev jadi bahasa apa gitu. Jadi buat teman-teman sekalian gitu. Intinya jangan pusing milih bahasa apapun. Oke, sekarang kita lanjut nih Mas. Ngomongin kotak kode nih, bisa dibilang ada yang bilang itu bahwa Stack Overflow-nya Indonesia, ada lagi yang bilang Brandly-nya anak IT di Indonesia terutama. Nah, sebetulnya apa aja sih benefit yang bisa kita dapatkan untuk personal branding kita melalui kotak kode ini, Mas? Oke, jadi untuk benefit ya di kotak kode, wah saya rasa banyak sih ya. Maksudnya dari kita sendiri kan kotak kode kan kita juga dari awal itu kita udah bekerja sama ya dengan banyak sekali tech recruiter di Indonesia. Pokoknya udah banyak lah yang kita bekerja dan istilahnya kita ini ketika kita ngebangun fitur-fitur di kotak kode ini kita selalu memiliki mindset gimana kita bisa membantu mereka, ya kan. Mungkin dari segi tanya jawab kita juga udah menyediakan forum, tapi juga dari segi personal branding itu adalah salah satu hal yang kita juga lagi mau kembangin sekarang gitu ya. Jadi istilahnya contoh gini deh ya, misalnya kalian sini saya rasa ada ramai banget ya, 478 orang. Saya yakin kalian sini pernah lihat ya grup-grup pemrograman di Facebook itu. Ada orang nanya gitu di Facebook, let's say ada, terus kadang juga kita lihat kan ada orang ngejawab ya 80% semua jawabnya ngasal lah ya, kayak ini kok nggak bisa, tapi ada 20% orang yang actually try to answer gitu loh. Nah terus yang di 20% orang ini tuh kita lihat mereka, mereka tuh kadang yang saya pernah lihat sampai jawabnya itu panjang banget gitu, mereka tuh benar-benar mau membantu orang gitu kan. Tapi setelah mereka jawab ya udah hilang gitu, thread-nya hilang ya kan, misalnya thread-nya udah kekubur ya udah jawaban ini orang hilang dan let's say effort-nya ini orang itu nggak akan terekam in a way. Nah jadi itu salah satu benefit kotak kode gitu. Jadi dengan kita udah ada beberapa tuh user-user yang benar-benar dedikasi banget tuh yang tadinya dari Facebook akhirnya mereka mereka masuk ke platform kotak kode di mana mereka ini bisa langsung kecatat semua tuh history pertanyaannya. Jadi secara branding ketika mereka lampirkan profil mereka di resume-nya atau di CV-nya, dari segi recruiter kita kan juga ada tuh fitur story mode ya. Jadi kita bisa langsung lihat terus gitu, kayak sejarahnya nih programmer tuh apa aja. Gitu. Dan itu tuh akan ngebantu nge-up banget gitu dari segi recruiter ketika mereka tuh lagi mau mencoba mengerti gitu. Siapa sih seorang Peter ini kandidat ya kan. Jadi itu sih salah satu advantage-nya di kotak kode ya. Ya juga saya juga ada pernah dengar beberapa kali ada actually orang yang sering diskusi gitu ya di dalam kotak kode, akhirnya mereka jadi co-founder gitu, ataupun mereka bisa ikut lomba bareng, yang akhirnya mereka membangun perusahaan bareng, ya kan. Dan itu saya rasa salah satu ya kita kan juga secara mirip komunitas juga ya untuk programmer ya. Jadi itu juga salah satu collateral effect lah yang bisa terjadi gitu dengan ada forum ini. Tapi ya kira-kira gitu sih Mas. Oke, nah saya juga pernah nih Mas lihat di Facebook juga sama gitu, orang nanya di direct ketawa gitu kan, mungkin dia pemula masih nggak tahu, misal kurang titik koma diketawain, itu kan menurut yang nanyanya juga mungkin sakit hati gitu kan. Nah kalau di kotak kode kayak gitu nggak ada kan Mas ya, yang ngerek haha gitu, ngetawain. Enggak lah, maksudnya gini loh, kayak kita coba pikir lagi, maksudnya kita kalau pikir lagi, apa sih gunanya Facebook gitu, ya kan? Maksudnya most of the people that masuk ke Facebook itu kan bisa dibilang untuk relax, ya kan? Jadi bawaannya itu udah santai. Mereka masuk ke Facebook itu dengan adanya mereka let's say udah capek kerja, ya kan? Mereka baru nge-scrolling ke Facebook gitu. Dan itulah memang Facebook kan kayak gitu kan. Memang dia diciptakan untuk
platform sosial yang bisa dibilang bawaannya lebih santai, ya kan, orang bisa lihat teman-temannya gitu. Jadi secara otomatis dengan let's say community guideline-nya udah seperti itu, ya pasti ada gitu orang-orang iseng, ya kan, banyak orang iseng gitu yang capek kerja, yang mungkin mereka nggak niat jahat, mungkin mereka cuma bener-bener iseng doang gitu, kayak nge-komen gitu kan. Jadi saya rasa dari situ tuh udah beda. Whereas misalnya orang buka kotak kode, ya kan, secara mentality mereka masuk kotak kode, mereka ingin join diskusi, ya kan, mereka ingin kontribusi, mereka ingin bantu, mereka ingin up their skill, ya kan, mereka ingin increase levelnya, mereka ingin naikin batch-nya gitu. Jadi dari sononya udah beda sih Mas. Gitu. Tapi memang benar di Facebook tuh luar biasa banyak. Sekarang kayak makin banyak lagi kalau saya lihat. Nah, oke. Nah, ini sudah terjawab ya bahwa personal branding di kotak kode itu bisa dibikin buat gitu, jadi jangan khawatir. Oke, masih mengenai kotak kode nih Mas. Kan banyak nih programmer yang jadi seorang freelancer, pengen cari kerja gitu. Apakah kotak kode ada jembatan yang bisa menghubungkan para programmer freelancer ini kepada para pencari freelance, pada orang yang membutuhkan gitu Mas? Yes. Jadi ini actually pertanyaan yang bagus ya. Jadi kotak kode ini sekarang kita lagi di dalam pertengahan tahap ngedevelop namanya kotak kode jobs. Jadi ini akan menjadi salah satu platform hiring tech ya. Jadi di sini akan menjadi salah satu platform hiring tech, salah satu terbesar di Indonesia mungkin saya bisa bilang ya. Dimana nanti akhirnya kita akan mengkoneksi talent-talent dengan perusahaan di Indonesia dan mungkin even di luar Indonesia gitu. Karena sekarang sebenarnya banyak gitu perusahaan-perusahaan dari negara sekitar kita ya, Singapura, Malaysia ataupun Australia yang actually itu mereka tuh cari khusus orang Indonesia gitu. Saya yakin di sini orang mungkin nggak tahu ya. Jadi apa ya? Karena saya juga saya tuh sekarang kesibukan saya tiap hari-hari itu kan kebanyakan itu kan interview ya, ngobrol sama beberapa tech recruiter dari berbeda-beda company kan. Jadi intinya kita ini ingin cari tahu istilahnya apa sih yang dibutuhkan gitu dari tech talent dan juga dari perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mungkin di Southeast Asia gitu. Dan saya di sini saya rasa ya 478 orang ini yang lagi di Zoom ini, kita semua seharusnya kita berasa privilege sih, karena jujur aja ya, job market untuk programmer tuh sekarang tuh udah yang demand-nya tuh jauh lebih banyak daripada supply. Ya kan, jadi kita tuh nggak akan kehabisan kerjaan gitu. Dan ini benar-benar saya udah ngobrol langsung sama tech recruiter dan sudah divalidasi over and over again gitu. Bahkan ada satu company yang saya nggak pernah dengar, mereka itu tuh sebulan bisa hiring 15 programmer setiap bulan. Ya kan. Jadi saya rasa itu sih. Jadi benar-benar itu tuh supply-nya tuh kurang dari demand gitu. Jadi saya rasa nah itu mungkin bisa jadi motivasi juga gitu untuk kita semua di sini ya, dan juga apalagi yang lagi belajar bootcamp Prograde sama orang siber, saya rasa ini akan menjadi penyemangat sih, karena saya I don't know how to say, tapi tuh pokoknya intinya tuh banyak banget demand-nya untuk role programmer seperti kita. Jadi itu sih. Jadi ya anyways, back to kotak kode jobs, kita ini ingin menjembatani sih istilahnya orang-orang tech talent di Indonesia sama juga perusahaan-perusahaan Indonesia ataupun even perusahaan asing. Oke, ya, jadi buat para teman-teman nih yang mau belajar di dunia programmer terus bingung mau nyari kerja di mana, jangan khawatir karena kotak kode bakal menyediakan salah satu job pencari job gitu Mas ya. Benar gitu Mas? Yes, betul. Jadi mainnya kayak LinkedIn Jobs, Technical Jobs gitu-gitu sih. Nah, jadi teman-teman intinya jangan khawatir gitu. Takut kalau khawatir nganggur gitu. Ntar bakal dibantuin nyari kerja di kotak kode. Oke. Now, last but not least, sekarang ini pertanyaan terakhir nih Mas. Dari 6 tadi. Oke, sekarang ini peluang di dunia digital ternyata lebih menggiurkan terhadap karir di masa depan. Namun, tidak banyak juga masyarakat yang merasa kesulitan ketika diperkenalkan. Menurut Mas Peter, bagaimana cara agar coding bisa diterima di masyarakat kita? Karena masyarakat hanya berpikir kalau coding identik dengan anak IT. Padahal apabila minimal memahami coding atau scripting seperti Microsoft Excel bisa menjadi bekal untuk menunjang karir. Sorry, mungkin bisa di shorten Mas pertanyaannya. Tadi saya kurang nangkep. Oh ya, jadi gini nih, pertanyaannya satu, ini orang yang nanya, cuman di satu kalimat. Oke, jadi begini.
peluang di dunia digital ini ternyata lebih menggiurkan terhadap karir di masa depan, ya kan. Namun masyarakat yang juga merasa kesulitan ketika diperkenalkan dengan coding itu tersendiri gitu. Nah, menurut Mas Peter, bagaimana cara agar coding bisa di masyarakat kita? Karena masyarakat hanya berpikir kalau coding identik dengan anak IT gitu. Padahal apabila setiap orang minimal memahami scripting seperti Microsoft Excel, bisa menjadi bekal untuk menunjang karirnya gitu. Jadi seperti itu, Mas, pertanyaannya. Jadi kalau saya ngerti pertanyaannya ya, jadi lebih kayak ke arah coding itu sekarang kan di pikiran orang itu lebih kayak ke arah untuk itu ya, kayak web development, mobile development, dan gitu-gitu kan. Terus pertanyaannya adalah, padahal kayak Microsoft Excel itu juga termasuk coding ya istilahnya. Iya, betul Mas. I see. Ya, definitely kalau mengenai job market sih juga banyak ya yang nyari ya. So far istilahnya bukan cuman coding doang gitu. Kalau saya ngobrol-ngobrol kemarin juga banyak yang cari WordPress developer, ya kan. Even pun ada beberapa VBA, analyst, those kind of jobs yang mungkin related yang kayak ini orang nanya sih. So definitely ada. Menurut saya ketika digital itu naik, semua itu juga naik gitu. Anything related to the usage of tools, the digital tools gitu loh. Jadi bukan cuman basic programming per se, tapi juga WordPress ya kan, ini juga semua yang support the rise of digitalization ini kan. Itu sih Mas. Oke. Nah, jadi cara biar coding itu diterima di masyarakat tuh menurut Mas Peter gimana, Mas? Biar terima masyarakat kita gitu secara luas. Coding untuk saat ini ya. Iya. Saya rasa kalau di Indo ya, kalau saya nge-scroll TikTok, Instagram itu orang masih kan istilahnya baru bisa dibilang kalau programming ini kan baru nge-boom ya. Belakangan ini lah, let's say in the past 3 to 4, 5 years lah ya di Indonesia sendiri, dengan adanya bootcamp seperti Progate itu yang akan membantukan meningkatkan awareness lah of what actually programming is. Dan saya rasa tapi untuk saat ini masih banyak gitu orang tuh mikir programming itu tuh identik seperti hacking ya kan. Biasanya orang kira programmer itu equals hacker gitu kan. Saya rasa di sini juga masih banyak yang kirain programmer tuh kerjanya hacking doang gitu. Tapi sebenarnya banyak banget ya kerjaan programming. Ya tentunya pen testing adalah salah satu. Pen testing atau hacking, whatever which side, the dark side or the light side you are, itu juga masuk dalam programming kan. Jadi tapi saya rasa as we move forward gitu dengan adanya perusahaan seperti Progate yang akan membantu inform people ya, teach people how to code, saya rasa makin lama masyarakat akan mengubah persepsinya dikit lah untuk apa sih programmer itu ngapain sih sebenarnya. Saya sekarang di otak-otak masyarakat kan sampai ada account lu kan anak IT ya, itu kan literally kayak meme page gitu kan, kayak untuk betulin AC, betulin printer, iya. Iya, betulin kulkas ya kan. Jadi tapi saya rasa as we move forward, lama-lama orang akan mempunyai information yang lebih tepat lah, lebih akurat. Oke. Terima kasih nih Mas Peter atas waktunya mau nemenin kita semua di malam ini kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus jika dilihat dari teman-teman semua. Oke. Selanjutnya kita ke sesi terakhir, yaitu ini saya bakal bacain pertanyaan dari teman-teman sekalian yang telah difilter oleh panitia. Pertanyaan pertama untuk Kak Norman, untuk Mas Norman dari Nafis di Jember, izin bertanya, apakah ketika sudah selesai bootcamp terus selesai, nah kita selesai ada yang lupa, apakah bisa lihat dashboardnya untuk cek lagi? Oke, Mas Norman? maksudnya aksesnya masih bisa apa enggak ya? Iya betul Mas. Jadi gitu, Mas. kalau teman-teman saya mohon coba diselesaikan path pengembangan web Node.js dan Python-nya, pasti bisa. Waktunya banyak 6 minggu. Bagi yang selesai akan mendapatkan kupon tambahan gratis 1 bulan gitu. Jadi tidak hanya teman-teman akan belajar 6 minggu gratis, kalau selesai tambah lagi 1 bulan gratis. So in total hampir 2,5 bulan teman-teman akan belajar coding.
Mudah-mudahan insya Allah 2,5 bulan waktu yang sangat cukup untuk benar-benar sudah confident dan mengarah, udah mulai lebih mendalam lah belajar codingnya. Oke, ya terima kasih Mas Norman atas jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Arya Wiza Umar dari Makassar buat Mas Peter nih. Kak mau tanya, bagaimana ya kita sebagai pemula ingin memulai mengembangkan aplikasi dan mulainya dari mana ya Kak? Ya mungkin Mas Peter dijawab. Saya rasa jawabannya di depan mata dan saya Proget ya kan, definitely tempat seperti Proget itu kalian bisa mulai dari nol ya kan, kalian dipelajari. Saya juga ada berkali-kali akses dan lihat materinya, even itu juga menurut saya lengkap sekali ya. Dan saya rasa Proget did it in a very good way, in a way itu benar-benar friendly buat user ya. Little things kayak animasi itu juga benar-benar bagus, di mana bisa encourage orang tuh bisa belajar terus. Jadi saya rasa platform seperti Proget tuh udah kita seharusnya privilege banget ya ada program Indonesia gitu yang bisa ngebantu. So start from there. Terus di situ kan juga biasanya kan misalnya di tempat-tempat pembelajaran seperti itu kan endingnya pasti ada bikin sebuah project kan. Nah dari situ udah satu tuh, ya kan. Itu udah satu project yang mungkin kalian bisa kembangin lebih lanjut, ya kan. Ataupun kalian bisa take it to the next level gitu, ya kan. Mungkin let's say misalnya kalian ngembangin sebuah project shopping checkout gitu, ya kan. Kayak misalnya kalian beli di GoFood gitu ada. Nah mungkin kalian bisa sekarang gue coba tambahin authentication gitu, jadi gue bikin halaman login ya kan. Login logout. Setelah itu mungkin enaknya kali ya misalnya kita bisa bikin kita bisa koneksi sama, kita bisa bikin live gitu kan, let's say. Nah udah kita pelajarin lagi, kita coba nge-host di free hostingan gitu. Saya dari situ kan juga salah satu tempat yang menurut saya perfect ya untuk mulai. Oke, terima kasih buat atas jawabannya. Oke, selanjutnya buat Mas Norman lagi nih. Muhammad Fadil Amri di Padang. Apakah untuk bisa front end kita harus memiliki jiwa seni ataukah memprogram dari desain yang sudah ditentukan? Terima kasih, Pak. Ya, mungkin ini mungkin jawaban ini yang lebih cocok menjawab Peter sih. Logically mungkin seperti itu ya. Kalau memang suka kreatif pasti lebih suka front end. Cuman mungkin Peter, can you help me out? Ya, jadi saya setuju. Definitely misalnya orang yang lebih demen sama lebih demen sama visual gitu, UI dan juga tampilannya gimana, permainan warna, permainan shadow sama box itu definitely lebih cocok bisa dibilang front end ya. Tapi setelah saya lihat lagi tuh di job market sekarang tuh udah mulai lebih banyak orang cari full stack gitu loh. Orang udah bisa dibilang makin dikit gitu. Orang cari front end doang, back end doang. Itu tuh udah nggak gitu zaman gitu. Let's say requirement-nya sekarang tuh at least minimal orang tuh udah cari front end plus back end. Ya kan? Mungkin walaupun let's say back end-nya belum begitu kuat, tapi juga ada sedikit back end gitu. Jadi kalau menurut aku sih jangan mumpung masih bisa belajar dua-duanya, why not ya kan, maksud saya kan. Jadi istilahnya toh front end back end nggak dua-duanya mirip-mirip kok, susahnya juga sama gitu. Itu menurut saya dan itu juga menurut banyak orang juga sih. Susahnya juga mirip-mirip gitu. Ya gitu sih menurut saya palingan. Oke. Ya sudah terjawab ya Muhammad Fadil Amri. Oke, selanjutnya buat Mas Peter nih dari Joshua di Palembang. Permisi Bang, izin tanya. Dengan perkembangan IT yang sangat pesat ini kan membuat kita belajar lebih banyak Bang. Nah untuk pemula bagaimana Bang agar tidak terlambat dengan ilmu IT yang sangat pesat? Dan satu lagi Bang, pemula seperti saya itu penasaran semua dengan dunia IT dan jadi bingung harus mempelajari yang mana dan mulai dari mana dulu. Boleh minta sarannya Bang untuk mengatasi masalah ini? Oke, ya, definitely just do it ya. Coba mulai satu dulu deh, jangan kebingungan dulu mau pilih A, B, C, D, E, lama-lama kelamaan mikir jadi nggak jalan-jalan gitu kan. Jadi menurut saya udah, kalau memang kamu lagi bingung nih, let's say mau belajar React atau belajar Angular, ya udah ngasal aja ini mau pilih React dulu baru belajar. Soalnya seperti yang tadi aku bilang ya, istilahnya program-program di zaman sekarang tuh udah jarang banget sih kalau saya lihat. Mungkin ada ya, ini be wrong, yang benar-benar fokus cuma satu framework, satu bahasa gitu tuh udah lumayan jarang gitu. Kita harus bisa anyways in the long run tuh bisa beberapa framework, even beberapa language ya kan. Nah
yang menjadi apa ya, kalau saya bisa bilang ya, istilahnya tuh jadi learning curve, jadi programming kan ada learning curve ya kan. Tapi menurut saya learning curve-nya itu tuh untuk dari kamu learning satu bahasa, itu tuh ketika kamu mau coba transisi ke bahasa lain, itu tuh sebenarnya udah kamu lewatin gitu. Let's say nih, kamu belajar awal Java, ya kan, tapi kamu mau transisi ke Python, C++, itu tuh semua tuh kamu udah lewatin gitu. Karena ya paling perbedaannya pembedaan sintaks, pembedaan best practice-nya, tapi secara overall tuh masih di situ core-nya gitu loh. Contoh data structure-nya, algoritmnya, ya kan. Jadi ya kalau saya kasih saran ke ini orang, coba dulu aja. Oke, ya buat Joshua terjawab ya. Oke, selanjutnya nih dari Dimas Fajri di Sidoarjo buat Mas Peter lagi. Apa sih Kak keresahan atau masalah yang sering dialami oleh para programmer? Soalnya baru aja mau mulai terjun ke dunia coding karena jurusan di kuliah. Ya, bisa jawab Mas Peter. Pertanyaannya apa? Problem yang sering dialamin ya oleh Iya, betul. Betul. Problem yang sering dialamin sama programmer, menurut saya apa ya? Kebanyakan project nggak tahu mau pilih yang mana, enggak lah. I mean, kalau kamu udah benar-benar kenal ya, saya ada tahu kenalan teman saya yang mempunyai sebuah tim sendiri consulting gitu. Mereka tuh banyak banget yang minta project kan, misalnya mereka bingung, aduh ini gimana ya, susun yang kerjaan mana dulu nih, klien mana dulu nih gitu. Jadi itu mungkin salah. Tapi problem sebagai programmer saya rasa adalah untuk selalu keep up to date ya. Kita kan nggak mau ketinggalan gitu ya. Kita nggak mau ketinggalan sama tren framework yang lagi naik gitu. Contohnya saya ingat banget ketika saya baru mulai web dev itu, berapa tahun lalu tuh yang lagi hot tuh Node.js gitu kan. Go at that time tuh masih belum kedengeran gitu. Tapi sekarang Go ini udah benar-benar lagi naik pesat banget kan untuk di server side-nya. Jadi I guess sebagai programmer kita harus bisa mempunyai mentalitas untuk let's learn something nih gitu. Dan kalian harus bisa learn fast, ya kan? Paling itu aja sih. Nah, kalau misalnya secara programmer sendiri, Mas Peter, ada nggak sih keresahan gitu? Yang bikin resah programmer tuh apa? Menurut Mas Peter? Keresahan programmer? Iya. Aku belum bisa kepikiran sih sekarang ini. Oh, berarti Mas Peter belum resah ya? Ya, oke. Nah, dilanjut ke pertanyaan buat Mas Peter lagi nih. Gue banyak nih buat Mas Peter pertanyaan. Dari Mulema dari Bogor, izin bertanya bagaimana cara dan tips agar bisa tetap produktif dan semangat untuk programmer dikarenakan di saat kuarantin ini saya merasa cepat bosan. Terima kasih. Ya, temuin end goal-nya ya. Seperti tadi saya bilang di pertama, kamu tuh belajar programmer tuh kenapa? Find the why dulu loh. Jangan asal belajar programming without a goal. Karena saya yakin, karena I've been there gitu loh. Gimana belajar programming cuman sekedar yang udah kita belajar sintaks, belajar array, belajar looping, for loop, while loop. Tapi for what ya kan, misalnya kita memang nggak ada end goal yang kita mau reach ya, lama-lama pasti kita hilang motivasi gitu. Jadi untuk ini orang saya rasa find the why dulu sih. Kenapa kamu pengen belajar programming ya kan? Lalu dari situ baru kita breakdown. Step-stepnya gimana? Mungkin bikin project A, project B gitu. Itu sih paling. Oke. Nah, kan kalau tadi Mas Peter bilang kita sebagai programming belajarnya harus tahu kita mau ngapain gitu. Nah, kadang ada orang masuk jurusan IT nih, Mas. Dia nggak tahu mau ngapain. Kayaknya seru nih. Udah gitu doang, Mas. Terus dia bingung ngapain. Akhirnya pusing sendiri gitu, Mas. Ya, pasti ada ya. Maksudnya di setiap jurusan kan ada perkataan namanya salah jurusan orang kan. Dan saya rasa ya mau di jurusan manapun pasti ada sih yang orang awalnya masuk. Ya intinya ya tergantung masing-masing orang sih. Ada orang yang memang demen aja gitu sama coding, tapi ada juga yang mungkin mereka ingin jadi seorang programmer untuk mungkin mencari upgrade ya di hidupnya. Mungkin mereka pengen dulunya di bidang apa, mereka pengen transisi. Itu juga salah satu faktor yang saya sering dengerin sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Dipta Danyanjay dari Denpasar, buat Mas Peter lagi nih. Kak, saya ingin bertanya cara kita membangun portofolio untuk programmer yang masih pemula gimana ya?
Jadi ada beberapa hal dan saya rasa saya pernah nulis ini di LinkedIn saya deh. Jadi number one itu kan kalian bisa bikin project-project kan ya, side project gitu. Jadi contohnya misalnya kalian udah selesai dari project bootcamp ini, ya kan biasanya di endingnya ada project. Nah, itu kan udah satu portofolio, ya kan. Tapi untuk kalian bisa make sure kalian ini dibedain sama programmer di sebelah kalian ini, ya kalian coba upgrade aja to the next level gitu. Ya, karena itu juga penting kan. Itu juga show kalau kalian ini benar-benar orangnya demen explore, demen utak-utik, ya kan. Bukan sekedar cuman let's say kayak yang dikasih, tapi kalian juga pengen explore. Nah, itu salah satu cara yang bagus. Number two, misalnya kalian mungkin masih lagi di kuliah atau lagi sekolah, coba aja join organisasi gitu kan. Biasanya tuh organisasi-organisasi itu tuh mereka kembangin website, ya kan. Misalnya mereka ada event, mereka kembangin website. Jadi dari situ kalian juga bisa dapat pengalaman gitu. Dan pengalaman yang lebih penting adalah bisa pengalaman kerja dengan programmer lainnya gitu. Jadi kalian duduk di sebuah tim, ada 3 orang, kalian ngoding bareng. Itu juga salah satu nilai plus. Yang ketiga adalah kontribusi ke open source, ya kan. Itu juga salah satu cara di mana kalian bisa ngumpulin portofolio gitu. Open source itu apa sih? Oke, jadi open source itu adalah contoh ya. Di sini kalau kalian ikutin Python, saya nggak tahu. Misalnya saya udah mulai terlalu off topic, langsung stop saya ya. Tapi contohnya Python ya kan. Python itu kan mereka ada library namanya NumPy. Itu kan salah satu library yang paling terkenal ya. NumPy lah, NUMPY. Nah, itu tuh sebenarnya anyone can contribute gitu loh. Contoh nih, misalnya aku ada pikir sebuah function, sebuah fungsi matematika yang mereka belum implementasi. Let's say nama fungsinya adalah I don't know, fungsinya adalah let's say perkalian gitu. Let's say NumPy belum ada perkalian. Nah, aku tuh bisa tulis, aku nge-clone dulu repositorinya NumPy ini. Aku bikin make some changes. Terus aku request make a PR gitu, make a pull request to the contributor. Nanti biasanya ada proses testingnya, kita harus ngelewatin mereka punya testingnya. Nanti akan ada beberapa orang yang akan nge-review kita punya code. Baru nanti misalnya mereka udah approve, nanti kita bisa tuh codingan yang aku tulis dimasukin ke library-nya yang bisa dipakai jutaan orang. Nah, itu contohnya open source contribution ya. Dan itu adalah salah satu contoh juga di mana itu very good banget untuk kalian yang belum ada pengalaman kerja, bisa ngumpulin portofolio. Jadi paling itu sih, ada 3 cara itu sih. Mungkin kalau ada yang lain bisa taruh di komen gitu, bisa sharing-sharing yang kemis mungkin. Terima kasih pada Mas Peter. Oke, selanjutnya dari Frederick Pahan di Pontianak untuk Mas Norman. Pak, bagusnya kita belajar untuk mengenali banyak bahasa pemrograman atau kita mendalami satu bahasa saja dulu? Ini bisa dijawab Mas Norman. Ya, ini kembali lagi mungkin Peter yang paling tepat, but yang saya pelajari dari teman-teman yang expert gitu, mereka bilang sih belajar aja semuanya. At the end of the day akan tahu akan lebih suka yang mana. Dan seperti Peter bilang, sekarang demand-nya lebih ke full stack. And it's true. Saya baru keinget ya. Jadi sebelum di Progate saya handle produk di Clue dan udah nggak bisa yang namanya front end programmer tuh. Oh, gue nggak tahu itu teman-teman backend. No, you have to know. Lo harus tahu mereka ngerjain apa dan kira-kira bagaimana lah gambaran besar. Lo nggak harus tahu bisa backend, but lo harus tahu how backend works. Biar lo juga ngerti apa yang lo bisa desain buat mereka. Itu teamwork very important. Makanya ya, pelajarin dulu semuanya, nanti akan tahu mana yang lo lebih suka, but bukan berarti tinggalin yang tidak begitu suka. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Anif Yuliansyah dari Pati untuk Mas Peter lagi. Pertanyaan semisal berkeinginan teknologi terkini seperti OS dan mesin pencari, apa saja yang diperlukan? Lalu apakah ada disiplin apa saja yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik ke depannya? Disiplin ya. Kalau disiplin ya yang paling efektif ya coba time block sih. Jadi kayak istilahnya dalam 1 hari kalian ada luangin waktu, let's say dari jam 7 sampai jam 10 malam untuk fokus di belajar itu. Jadi dengan rutinitas kalian akan lama-lama terbiasa gitu dan itu adalah salah satu cara belajar paling efektif ya. Nah, terus juga dia nanya Mas gini, semisal dia ingin menciptakan teknologi terkini seperti OS dan mesin pencari gitu. Nah, apa saja yang diperlukan untuk membuat itu? Kalau dia mau bikin OS sama search engine, ya kan pertanyaannya? Iya betul Mas.
Oke, itu kan udah lumayan, bisa dibilang kalau mau bikin OS itu kan lumayan ribet ya. Jadi kalian coba breakdown aja kalau mau bikin OS, apa aja sih yang kalian harus ngerti topik-topik apa? Contohnya scheduling, ya kan kalian harus ngerti cara scheduling, multiprocessing, threads. Itu kan ada konsep-konsep membuat operating system ya, multi-threading, ya kan konsep seperti deadlock, lock, mutex. Nah itu tuh semua. Again, dari situ kalian bisa breakdown lagi. Oke, misalnya saya mau pelajarin contoh seperti trading, apa yang harus saya ngerti dulu? Oke, ngerti dulu konsep single trading itu kayak gimana kerjanya. Turun ya bisa kelihatan tuh. Saya yakin misalnya kalian Google mau jadi OS developer juga ada sih pasti path-nya ya. Tapi semuanya awal again has to start from somewhere kan. Ya, kalian mulai dulu dengan belajar programming, simple for loop, simple while loop. Balik lagi, doesn't matter what language gitu, mau Python, Java, Node.js, JavaScript, karena semua secara konsep tuh sama gitu, for loop, ya kan, gitu sih paling. Oke, ya buat Mas Mohanif Ilyasah jawab ya. Oke, selanjutnya dari Mas Debi Purgalingga buat Mas Peter lagi. Apakah gelar akademik penting dalam pekerjaan di bidang IT? Ya, ini good question sih. Saya udah sering banget dengar ini dan juga sering ditanyain, dan saya juga sering bertanya dengan orang lain di acara weekly kita ada acara Kota Talks di YouTube juga. Jawabannya enggak ya. Sekarang saya rasa sih yang penting misalnya kalian ada skill setnya, portofolionya udah matching, skillnya matching dengan job desk yang diinginkan, work experience kalian juga matching, ya doesn't matter gitu where you guys are from, ya kan. Misalnya semuanya matching, good to go, ya why not, ya kan. I don't see why. It's a education, it might be like sarjana might be an issue gitu. Toh sekarang di Google juga ada banyak kok orang yang lulusan SMA kerja di Google full time. Oke, ya terima kasih Mas Peter. Selanjutnya IFAI di Tangerang Selatan buat Mas Peter lagi nih. Atasi rasa iri dan insecure terhadap kemampuan orang lain bagaimana ya? Kadang saya kalau belajar suka insecure lihat kemampuan orang lain. Wah, saya bukan psikolog tapi saya coba ya. Maksudnya perasaan insecurity saya rasa adalah normal ya. Kita manusia, pasti kita juga semua ada ngalamin feeling seperti itu. Jadi I'll start with you're not alone. Ya kan banyak orang juga ngalamin hal-hal seperti itu. Tapi how do I manage kayak let's say my own insecurity dan on other ya, balik lagi let's see, kita kadang jangan terlalu lihat ke depan terus. Kadang kita harus juga bisa lihat ke belakang, ya kan. Kita harus bisa grateful of what we have achieved so far. Ya kan, mungkin dari situ juga kalian tuh bisa ke bawah lagi to where it started gitu. Oke, gue udah sampai sini, gue nggak usah lihat orang lain, I'm already grateful where I am. Let's just focus on myself dulu gitu. Karena misalnya kalian terlalu fokus sama orang lain, kalian bisa lupa diri gitu kan. Jadi itu sih, coba kalian pikir-pikiran kalian tuh grateful untuk apa gitu so far. Nanti kalian list down, baru kalian lihat, oh, gue tuh udah accomplish lumayan banyak loh. Gitu. Dan saya yakin orang lain juga pasti ada yang liatin kamu terus insecure gara-gara sama kamu gitu. Jadi sebenarnya ya it's mutual gitu loh, saling insecurean gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas Peter. Ada lagi pertanyaan dari Sally di Mataram. Ini dia tidak nyebut ke siapa, tapi mungkin ke Mas Peter ya. Dia tanya begini, Pak, cara menjual atau menawarkan aplikasi ke perusahaan gimana caranya? Oke, I mean, well, number one, it has to be useful kan. Kenapa mereka ini, ya coba kamu balikin kamu deh. Let's say ada teman kamu yang mau nawarin kamu sebuah software, ya kan, untuk 100 juta itu harganya. Ya, kamu kan harus tanya teman kamu, lah ini gunanya buat gua apa? Bagusnya buat gua apa? Yang kadang tuh orang mikir, kadang mereka tuh lupa untuk masukin diri mereka di posisi satunya lagi gitu. Ya obviously kalau gua mau bayar 100 juta ya gua harus lihat dong apakah nilai-nilai tambahan ini bisa menghematkan gua 100 juta, ya kan? Nah, dari situ sih ya istilahnya kalau di dunia produk ada atau startupan namanya value proposition. Ya kan, apa value tambahan, nilai tambahan yang kamu akan berikan dengan uang 100 juta yang akan saya minta gitu. Istilahnya gitulah. Oke. Ya, lanjut dari Muhammad Sofyan Sauri di Bogor buat Mas Peter lagi nih.
apakah kalau kita bisa menguasai suatu program, akan mudah untuk belajar program lainnya? Ya, betul, definitely. Seperti yang saya tadi bilang, learning curve programming itu untuk semuanya. Jadi misalnya kalian udah lewati learning curve untuk satu bahasa pemrograman, untuk transisi ke bahasa-bahasa lainnya itu akan lebih mudah gitu loh. Karena itu semua learning curve sama gitu. Contohnya algoritma, data structure, array itu apa, for loop itu apa, itu semua kan udah dipelajarin dari satu bahasa. Oke, ya kita lanjut. Buat Mas Peter lagi nih, dari Fajri. Tadi Peter untuk belajar pemrograman harus tahu dulu tujuannya. Yang ingin saya tanyakan, untuk jadi harus mempelajari bahasa pemrograman apa, untuk jadi hacker harus mempelajari bahasa pemrograman apa, untuk jadi web developer harus mempelajari apa. Terima kasih. Oke, untuk front end HTML, CSS itu salah satu yang paling basic. Kalau mau jadi hacker, menurut saya kalian harus bisa benar-benar ngerti kalau kalian mau jadi hacker tuh kalian harus benar-benar ngerti ya istilahnya how everything works gitu. Jadi menurut saya kalau saya rekomendasi mungkin Java, C++. Kalau kalian menjadi benar-benar hacker yang sangat jago, kalian bisa sampai ngerti cara ngemanipulasi memori, ya kan, bukan sekedar SQL injection udah gampang kan. Ada banyak lagi yang lain, buffer overload, misalnya kalian pernah dengar di dunia hacking itu. Nah, itu kalian lebih baik belajar sampai ke level C. Ya, kalau kalian memang ingin jadi hacker yang luar biasa. Web development, as usual, full stack ya, HTML, CSS, Node.js yang kayak ada di Prograde Bootcamp gitu. Oh, iya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada setelah 5 bulan dan ini yang terakhir dari David di Medan untuk Mas Peter lagi nih. Kan setiap bahasa sintaksnya berbeda-beda. Bagaimana cara menghafal dengan mudah sintaks di setiap bahasa pemrograman tersebut? Oke, saya aja nggak pernah hafal sintaks ya, jujur aja. Maksudnya kalau saya lagi, let's say mau kerja, saya lagi pindah, let's say ke mobile development kayak Swift. Honestly, kadang saya harus nge-search di Google, ya kan. I don't know, kayak let's say for loop ini gitu, kayak menggunakan sintaks mereka, ya kan. Kan masing-masing bahasa beda-beda kan. Contohnya kalau di Python pakai range, kalau di JavaScript ya kita pakai yang the typical var I less than bla 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 plus plus. Nah, jadi menurut saya ya saya even teman-teman saya di Google aja mereka semua nggak ada yang hafal sintaks sih. Jadi ya memang nggak usah ya. Again, programming kan tool kan. Programming is just a tool, ya kan. Dan at the end of the day ya itu adalah sebuah tool yang akan membantu kita mencapai what we want to do gitu loh. Ya, oke. Jadi buat Mas David terjawab ya. Jadi nggak harus menghafal sintaks-sintaks tersebut. Yang penting alur programnya dipahami. Begitu, Mas Peter? Ya, although maybe something kayak I know different languages ada mereka punya own way of doing things, tapi ya aside from that secara general yes, I guess that's a good way to answer it. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih buat Mas Norman, buat Mas Peter telah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam semua untuk sesi foto. Ya, kita tunggu hingga 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mungkin bisa langsung dimulai aja untuk panitia. 1, 2, 3. Oke. Oh iya, buat teman-teman yang nggak pakai virtual background, nggak apa-apa ya, tetap on. Tenang aja.
Mohon bersabar ya teman-teman. Ini ujian. Ya. Ini ada 10 slide. Masih 6. Slow. Tenang. Oke, ya terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin bisa mematikan kembali kameranya. Sudah difoto semua. Jadi nggak usah khawatir, ntar bakal masuk di Instagram Orang Siber Indonesia. Ya kan, kalau ada mungkin bisa dikasih tahu ke keluarga, Mak, gue oke. Ya kan, sampai tahu mau pamer ya kan ke maknya mungkin bisa. Kalau nggak ada maknya ke siapa gitu, ke orang mungkin ke pacarnya bisa, bahwa dia udah ikut webinar kali ini. Oke, saya sebelum menutup, saya akan membacakan rangkuman yang telah ditulis oleh panitia mengenai webinar kali ini. Jadi sebagai berikut. Pada era digital sekarang, tentunya masyarakat awam sudah banyak menggunakan gadget dan berbagai media, menganggap bahwa dunia maya kini sudah menjadi dunia paralel nyata untuk manusia beraktivitas. Namun layaknya dunia nyata, masyarakat terkadang masih kurang teredukasi tentang mengakses hal-hal dalam diri dan aware terhadap keamanan dirinya dalam berkegiatan, sehingga sering terjadi kasus-kasus kejahatan. Wah, hilang nih. Sabar. Dunia maya seperti pencurian data, peretasan, teror, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan Mas Dendi, Gerakan Orang Siber Indonesia dihadirkan untuk masyarakat dunia digital untuk sama-sama bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan berbagi ilmu tentang berbagai aspek dalam dunia siber atau dunia digital agar masyarakat memiliki wadah yang diperlukan sebagai lahan membentuk masa depan. Oke, jadi banyak merasa insecure karena termakan waktu dan buru-buru mengenal programming. Namun tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi selama kita ingin belajar meningkatkan potensi kita, maka go ahead. Ilmu akan selalu update dan waktunya kita juga mulai mengikuti garis waktu dan jangan berhenti. Banyak sekali peluang job market dalam dunia digital yang tidak akan pernah habis. Semakin kita dapat meningkatkan skill, pasar programming terkait project juga banyak tersedia. Poinnya adalah mau mencoba belajar atau tidak. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih teman-teman telah mengisi malam minggu kita yang penuh dengan manfaat ini, ya kan. Insight-insight baru buat teman-teman gitu. Oke, jangan lupa untuk setelah kegiatan webinar ini, Orang Siber Indonesia akan melakukan bootcamp, lalu kuliah Telegram, workshop, dan webinar lainnya. Sampai jumpa teman-teman, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa mengisi link absen ya yang telah disediakan oleh panitia karena itu mempengaruhi sertifikat kalian nanti. Mungkin yang sudah mengisi link absen bisa live webinar kali ini. Tetap semangat teman-teman. Salam buat keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan selalunya tetap jaga imun. Oke.